sini ya. Dan kita sekarang masuk dalam segmen Oh My God. OMG. Tapi Oh My God yang kali ini untuk yang pertama ini sangat mengharukan Sangat dan mengharukan sangat sekali luar Oh My God biasa kali ya. Ini gadis usia 3 tahun merawat ibunya yang terbaring sakit, usianya baru 3 tahun. Ya, gadis kecil berusia 3 tahun ini merawat sendiri ibunya yaitu Wang Huixian yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Kasihan. Ya Allah, masih kecil banget. Berawal dari kecelakaan yang menimpa Wang Huixian, kakek, nenek, dan Yaya. Saat sedang bersepeda bersama, tiba-tiba ada mobil yang menghantam mereka. Dan mobil pun kabur begitu saja hingga menewaskan kakek neneknya. Sedangkan Wang Huixian, ibu dari gadis kecil ini mengalami patah tulang. Dan ajaibnya gadis kecil Yaya hanya terluka sedikit saja. Karena sang ibu telah bercerai dan putus kontak begitu saja dengan suaminya. Jadi Yaya cuma satu-satunya, bocah ini cuma satu-satunya orang yang menjadi tumpuan harapan dari ibunya. Layaknya orang dewasa, gadis kecil ini telaten menyuapi ibunya, memberikannya minum, memandikan, hingga untuk urusan buang air kecil sang ibu. Oh my God, usianya 3 tahun. Oh, sedih banget anak kecil kayak gitu. 3 tahun. 3 tahun. Melakukan hal yang harusnya orang dewasa. Iya, betul. Cuman dia dituntut karena ya itu. Ya karena keadaannya. Ada keadaan. Oke, yang Oh My God berikutnya, ini ada waterpark paling ekstrim di dunia. Aquaventure, terletak di Dubai. Ini merupakan perosotan paling liar di dunia. Karena ada papan seluncuran setinggi 25 meter dengan derajat kemiringan hampir vertikal. Oh, ya ampun, serem banget. Pengunjung akan masuk ke dalam laguna yang dipenuhi hiu. Yang berada dalam kegelapan sepanjang 50 meter. Serem banget. Ini gokil, ya ampun. Dan Insano. Ini merupakan perosotan tertinggi di dunia. Perosotan di Brazil ini memiliki tinggi 60 meter. Saat meluncur, pengunjung bisa melesat secepat 65 km per jam. Sensasinya seolah-olah terjatuh, benar-benar kayak buang gitu kan. Ini adalah pengalaman yang ditawarkan oleh seluncuran ini. Ngeri Pak Andre, banget. tertarik? Enggak. Tapi pernah merasakan mungkin atau pernah main seluncur yang Kayak di ekstrim. waterpark gitu. Pernah sekali, abis itu saya tabokin menjaganya. Dia nggak salah. Kenapa emang? Dia nggak salah. Bapak loh, nggak Pak. kuat apa gimana? Saya kan belum siap, udah mendorong dari belakang. Tunggu dulu, Bapak kelamaan, nggak bisa disuruh ngantri banyak gitu. Masanya yang belakang udah pada ngantri dan itu anak kecil semua. Main dorong-dorong aja kan. Dorong aja ngomong-ngomong sama saya. Kalau yang namanya, kalau saya kan fobia ketinggian. Jadi hal-hal seperti itu tuh kalau bisa, kalau bisa saya hindarin. Bukannya nggak berani, cuman ya geli aja gitu. Geli aja. Nyet gitu Ya, kan. nyet gimana? Kayak Kalau Tara berasa- kan lebih ke geli ya, Iya. fobia ketinggian. Kalau Pak Andre fobia ketinggiannya lebih ke bukan- jijik. bukan- Aduh, orang fobia jijik. Jijik gua. Jijik. Bapak juga aneh, igli saya igli. Aneh-aneh aja, Emang coba seru lagi. ya. Ada lagi yang buat terapi juga kan, Iya. ketakutan dilawan dengan ketakutannya itu sendiri. Betul. Ini coba nih wahana Walhalla Wave. Pengunjung yang mencoba perosotan ini akan dibawa meluncur melewati 6 lantai labirin. Dengan posisi yang hampir vertikal juga. Dan wahana ini bisa dinikmati beramai-ramai dengan menggunakan perahu karet. Oh, ya walaupun tinggi bisa ramean, bareng-bareng. Oh, berarti bisa masukin getek juga nih. Bisa, getek bisa muter-muter ke situ. Gitu. Rempong. Paling nyangkut. Ada juga aqualoop. Ini Di berada di Korea. Korea Selatan. Perosotan air ini dicat warna-warni sehingga sekali meluncur, para traveler itu bisa menikmati perubahan warna seluncuran yang ia lewati. Wah, keren. Terdapat banyak trek berbentuk melingkar yang memungkinkan orang meluncur berputar-putar seperti treknya roller coaster. Jadi benar-benar salah satu sensasi meluncur atau waterpark yang ekstrim dan terbaru juga. Wah, boleh tuh buat ide buat bikin di rumah Pak Andre di belakang. Iya, benar. Kenapa, Pak? Oh, Akang sih, Pak? Telepon. Geli? Hah? Ada telepon. Teleponnya kan di sana, Pak, teleponnya. Iya, getarannya sampai sini. Teleponnya jadi oh, Bluetooth getarannya. Bener. Oh iya berasa saya. Canggih Oh ya. iya berasa. Oh getaran di Bluetooth yang bisa. Hey! Bapak, ini kan handphone, Iya, ini iya. handphone teknologi paling terbaru, canggih. iya. Kalau nelfon masa begini? Gimana sih? Biasa dong. Makanya, ntar diterusin panjang nih sampai FD semuanya ikutan. Halo. Rifki. Rifki. Iya, kenapa? Oh,
Oh, kacang. Iya. Iya, ntar aku beli. Istriku nitip kacang. Kok namanya Rifki sih? Erwin. Ini kan Erwin. Kok Rifki? Rifki ini supir saya. Oh, lagi tahu. Kebetulan lagi antar istri saya. Bilang dong. Gitu ya. Bener. Oke. Saya beli kacangnya. Berapa banyak? 2. Oh, 2 kilo. Oke, 2 butir. Takutnya 2 doang. Iya, 2 Cuman, doang. Rifki. Iya gitu ya Rifki ya. Dengar kata Bapak ya. Oke, ya udah kamu dulu yang tutup teleponnya. Rifki, kamu dulu. Ya udah barengan ya. 1, 2, 3. Tuh kan nggak ditutup. Esti, please. Rifki itu udah punya cucu. Saya pamit dulu ya, mau beli kacang dulu. Mau beli kacang, silakan. Mau beli kacang. Sarah temenin, nanti saya balik lagi. Temenin dulu ya. Iya. Oke. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Namanya orang mencintai istrinya luar biasa. Waalaikumsalam. Oke. Wah, ini Ini. nanti sambil juga beli kacang ntar balik lagi. Jadi Oke. Sarah tenang aja ya. Iya dong. Abang ya memang berjasa. Tapi ini bisa diminum kan ya? Bisa ini Bilang minumable dong. ya. Oke, berikutnya masih soal waterpark yang paling ekstrim di dunia, ada Ya. Summit Planet. Ini berada di Florida. Wisatawan yang mencoba wahana ini akan mulai meluncur dari ketinggian 50 meter sebelum akhirnya meluncur menuruni lereng yang hampir vertikal. Kecepatan ini bisa mencapai 80 km per jam. Jadi Tidak. hampir seperti kayak orang jatuh Wah, ya? bukan main. Ya Allah, itu Pokoknya, jantungnya gimana tapi itu? ini nggak ada perahu karet yang digunakan. Hanya badannya... Hanya karet kolor aja. Tapi ini benar-benar agak mengerikan ya karena tidak ada kayak Ada pegangan pengamanan mungkin gitu ya. kan Itu kesannya. dia, Tapi tetap itu untuk ada. orang-orang yang suka ekstrim. Tapi lu benar-benar nggak pernah nyobain untuk coba ketinggian? Pernah sih waterpark? beberapa pernah, cuman balik lagi kayak kan banyak sekali olahraga bukan termasuk olahraga ya kayak seperti bungee jumping Ya. itu yang kadang-kadang gue hindarin karena gue tahu kapasitas gue tuh sangat fobia sekali dengan ketinggian. Bahkan kalau lagi di mall nih di lantai 4 kalau ngeliat ke bawah justru lebih berani daripada ngeliat ke atas. Loh, aneh kan? Kok aneh ketinggiannya? Gini, kalau ngeliat ke bawah gue masih bisa pegangan. Oh. Tapi kalau saya melihat ke atas Kayak itu udah kayak ruangan kosong. udah ada yang ngedorong dari belakang aja. Lihat ke atas? Iya. Tapi kan Bapak nggak akan ngapung ke atas lah. Nah itu dia, saya juga bingung. Saya bingung. Jadi Saya bingung. Bapak kemungkinan Pak Tara ini bisa loh untuk apa ya? Hah? Sini dong, saya kan di sini. Oh, iya. Pak Tara itu bisa loh untuk cobain bungee jumping. Ya, Bungee mudah-mudahan. jumping jadi kan yang apa dari atas Tapi ke bawah. bawaannya deg-degan. Ya udah, kita mulai dulu aja yang segini nih. Lebih ke bungee jumping ya. Gitu. itu panci jampi nanti jadinya ya. Itu bisa dicoba. Karena Boleh, ini saya baru menemukan hal yang aneh. Justru melihat ke atas justru yang mengerikan. Kadang kan orang kalau melihat ke bawah tuh dia kayak sangat takut. Memang ada ketakutan, tapi ketika ngeliat ke atas tuh lebih ngerasa tidak seimbang nantinya. Tidak Banyak sekali. balance ya. Tidak balance. Tidak balance. Iya, Oke. benar. Ini ada foto-foto di balik keajaiban film-film Hollywood ya. Aha. Avenger, suka Oh, film Avenger, Avengers. tahu. Ah. Kalau nggak salah yang Gundala Putra Petir. Bukan bukan Putra Petir, itu yang si buta dari gua hantu ya. Avengers ini kalau ada pemerannya yang Black Widow, Yeah. Scarlett Scarlett, Johansson, iya. itu terlihat sedang berpura-pura untuk bertarung dengan api. Ini terlihat sangat realistis ya. Ini tuh. Oh, jadi ini visual efeknya pakai di green baliknya screen ya? CGI-nya. Oh. Ketika aslinya tetel. The Hobbit juga nih, efek lampu yang dipakai untuk menyamakan efek sinar matahari. Tuh. Oh, dia pakai efek ada lampu-lampu itu ya. Ada lampu-lampu. Ini yang salah satu film yang mendapat penghargaan banyak sekali, Life of Pi. Ini adalah sebuah kolam renang itu disulap menjadi lautan luas. Coba kita lihat behind the scene ya. Oh, padahal Nah, cuma segitu doang tuh. Jadi ya ampun. Harimaunya juga nggak ada, orang itu kucing. Udah kucing di Blok M lagi. Ada Oz ya. Ada Oz juga? Nih, Oz juga. Oh, ini ketika dia jatuh ke Kayak begini sungai di itu ya. sungai Great Gatsby. Wah, luar biasa. Tuh. Walking Dead nih yang baru muncul juga itunya, tayang perdana. Nih, ini yang walking iya ya. Yang ini Walking Dead ya? Oh, ternyata kosong ya? Kosong. Pak Nggak Budi, apa-apa oke. dong. Pak Budi pernah ngeliat mamut gak? Mamut.
Mamut. Mungkin pernah lihatnya Mamet ya. Itu sebelah. Kalau ini mamut di Natural History Museum. Katanya kan kalau gajah pertama kali itu bukan gajah kan, mamut itu ya. Ini ada tayangannya. Coba kita lihat ya. Ini petani bernama Jem Brizel menemukan bagian panggul dari mamut, binatang purba sejenis gajah yang diperkirakan hidup sekitar 15.000 tahun yang lalu. Panggul itu berarti Bagian ini ya, Bu? bagian Gua mana sih? Ini ya? pundak ya? Pala, pundak atau lutut Kepala, kaki? pundak, lutut. Ini penelitian kemudian dilakukan oleh tim ahli dari University of Michigan. Selama seminggu tim ini berhasil mendapatkan 20% dari kerangka hewan purba itu. Selain panggul, ada juga pundak, lutut, dan kaki. Kerangka tengkorak. Itu seperti ini. Tapi ternyata mamut itu emang kalau kan biasanya kita melihatnya di museum. Ternyata emang mamut itu kan besarnya cukup besar sekali kan. Besarnya besar Tuh. banget. Oh, udah kayak gedung taringnya tuh jatuhnya ya. Gadingnya tuh benar-benar Dan ini Martin adalah- loh, gadingnya tuh benar-benar Martin ya. Itu dari Martin. Dari Martin. Itu gede banget ya. Oh, ini masih ya. Jadi menurut tim ahli, mamut ini pernah ada di sana karena pernah jadi hasil buruan yang kemudian disimpan dagingnya. Fosil temuan ini rencananya akan dibersihkan dan diperiksa untuk mencari tanda-tanda aktivitas manusia. Dan sekarang sudah dimasukkan ke museum ya. Ini kalau udah jadi batu apa ya namanya nih ya? Batu. Ada batu bacang. Batu emot. Ya kan, siapa tahu ya kan yang namanya tulang bisa jadi batu. Ya kalau dia sampai ditemukan di Indonesia sih, sebelum ditemukan juga udah jadi bebatuan. Bisa jadi. Orang trotoar di Indonesia aja digali buat jadi bebatuan, saya bingung. Itulah kadang-kadang Tuh, ya. Kalau lagi hype-nya seperti ini. Ini ada juga nih artikel tentang 3 lembar daun kering ini dihargai Rp270.000. Ah masa? Ini lebay emang. Cuman daun kering doang nih. Daun kering doang ya. 200 dan itu cuma 3 helai. Cuman 3 lembar. butir ya, 3 lembar ya. Cuma 3 lembar. Iya. Ini 3 lembar daun musim gugur ini dihargai $19,99 atau sekitar setara dengan Rp272.000. Daun ini menjadi semahal itu karena diseleksi dengan hati-hati. Jadi dia diseleksinya pakai hati gitu. Jadi dengan perasaan. Dengan ya? perasaan. Dia melihat kalau Rasa dia punya cinta. perasaan. Oh jangan-jangan ditembak dulu Oh, sebelumnya. bukan cuma itu doang. Apa Dia ada juga, PDKT-nya? dia lebih apa ya? Daun kering tuh lebih berjasa. Udah. Jasamu tiada tara. Budiman. Saya sedikit. Bapak sabar. Saya seperti harus menonton pagi-pagi ini terus ya. Kenapa daun itu menjadi sangat-sangat mahal? Karena? Proses pengawetannya yang rumit juga. Sheep Foliage atau bisnis yang dimulai oleh Kelly Waring ini menjual daun musim gugur dari New England yang paling sempurna. Ide utama bisnis ini adalah mengirimkan keunikan musim gugur ke tempat-tempat yang tidak memiliki musim gugur. Makanya mungkin di Indonesia juga 3 lembar daun ini memang akan cukup mahal karena di Indonesia nggak ada musim gugur, adanya musim rambutan. Tapi kalau kita ngomongin daun itu daun apa yang paling banyak diingat oleh orang-orang? Daun pintu? Salah. Daun apa? Salah dong. Daun. Don't cry from me, Argentina. Elah. Karena kan lagi hari yang sangat bersejarah, Sumpah Pemuda. Betul Menurut lo, Sumpah Pemuda lu bagi lo itu apa? Bagus banget emang. Belum. Apa ya? Mungkin di situ pergerakan para pemuda pada zaman itu juga suatu pergerakan yang akhirnya dilakukan oleh banyak pemuda. Yang mungkin sekarang kalau gue lihat banyak sekali pemuda-pemuda kita, generasi muda kita mungkin lupa dengan arti dari Sumpah Pemuda tersebut gitu loh. Maksudnya dan sekarang sudah saatnya generasi muda untuk bangkit untuk belum. Ya. Maksudnya untuk bangkit untuk menemukan sesuatu yang lebih ya dalam bidang apapun, sesuatu yang lebih baru, mau dari fashion, mau dari kreativitas gitu. Sama seperti ibu ya kan. Bisa dibilang apa ya? Kalau misalnya soal kreativitas sih. Sini, nggak usah jauh-jauh. Ya, saya setuju. Jadi ketika masih muda justru berkaryalah. Jangan sampai nunggu tua. Tapi kalaupun udah tua ya gimana? Mau gimana lagi? Mau dikata ya. Tapi balik lagi sekarang pemuda-pemuda kita tuh krisis dengan yang namanya warisan-warisan kebudayaan. Mungkin gue mungkin adalah salah satu orang yang banyak sekali kalau kita bilang pemuda-pemuda sekarang tuh kayak kenapa sih kita menjadi orang yang munafik selalu membela yang namanya warisan-warisan budaya. Ya, itu kan warisan. Yang namanya warisan itu harus kita pertahankan. Saya nggak nyangka. Oh my God.
Itu ada tulisannya di situ, jadi saya baca. Sangat luar biasa sekali. Tara, makasih ya, Ya, sudah hadir sama-sama ke tuh. sini. Ya, sama-sama. Lanjut syuting lagi Thank you, karena ya. kebetulan kita syuting kelas internasional sama ini juga berdekatan. Ya, berdekatan Namanya juga sekali satu ya. produksi lah ya, Iyalah. satu tempat juga bisa. Kan harus saling Bang ini Andre ya. dari tadi beli kacang kagak balik-balik ya. Tahu deh kacang. Nanti Belinya mungkin di mana sih tuh kacang? Di Cianjur deh kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan ntar balik Siap. lagi. Tara, thank you ya. Oke, sahabat Terima pagi, kasih. kita akan bahas soal kacang-kacangan. Mudah-mudahan Bang Andre cepat datang ya. Ya. Karena emang yang akan dibahas itu si kacang. Si kacang itu. Si kacang itu. Tetap di pagi-pagi.